Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Suheli Karyadi, guru kelas 4 SD YPWKS 4 Kota Cilegon, Banten. Perkenankan, saya menyampaikan presentasi tentang refleksi dwi mingguan, di mana ini merupakan jurnal sebagai tugas aksi nyata 1.1A9 pada modul 1.1. Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengadakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang alhamdulillah saya menjadi salah satu peserta CGP 0626 Banten. Jurnal refleksi dwi mingguan ini merupakan cerminan diri selama mempelajari modul 1.1. Refleksi dwi mingguan yang saya gunakan adalah model Six Thinking Heads, di mana model Six Thinking Heads diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan nama topik, yaitu topi warna putih, warna merah, warna kuning, warna hitam, warna hijau, dan warna biru. Topi memiliki atau mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Nah, berikut jurnal refleksi dwi mingguan yang saya buat tanggal 9 September 2022 sebagai refleksi modul 1.1. Rangkaian kegiatan calon guru penggerak pada topi putih ini terkait tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta dan bukan opini. Saya membuat refleksi sebagai berikut. Rangkaian kegiatan calon guru penggerak tanggal 6 dimulai dengan pembukaan pendidikan guru penggerak dan orientasi program yang terlaksana pada tanggal 24 Agustus 2022 melalui Zoom meeting dan Google Meet. Pada pembukaan dijelaskan mengenai kebijakan Merdeka Belajar, penjelasan Learning Management System atau LMS, dan kebijakan lainnya. Kegiatan ini merupakan langkah awal saya mengikuti program ini, di mana saya harus menyiapkan mental dan fisik untuk melaksanakan pendidikan selama 6 bulan ke depan. Selanjutnya, saya mengikuti pretest modul 1.1. Setelah itu, saya mengikuti sosialisasi menggunakan LMS yang diisi oleh fasilitator. Kami diperkenalkan dengan LMS untuk pengisian tugas-tugas selama mengikuti CGP 6 bulan ke depan. Pelaksanaan pendidikan CGP pada modul 1.1 dilakukan secara virtual melalui LMS yang dibimbing oleh fasilitator, yaitu Bapak Raisudin. Beliau merupakan pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bima. Materi-materi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah poin inti dari modul 1.1 yang dibahas bersama fasilitator selama 2 pekan kemarin. Pada topi putih, di mana aktivitas pembelajaran modul 1.1 adalah mulai dari diri tanggal 30 Agustus 2022, kemudian eksplorasi konsep, video conference yang berisi ruang diskusi, penugasan kelompok, dan presentasi. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 dilaksanakan lokakarya orientasi secara daring. Kemudian pada hari Jumat 9 September 2022 dilaksanakan kegiatan Vikon elaborasi pemahaman bersama seluruh peserta CGP kelas 6 dan 7 di
didampingi fasilitator dan pengajar praktik yang diisi oleh instruktur Bapak Suhartono, pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tak lupa, saya juga menyelesaikan beberapa tagihan tugas yang ada pada LMS modul 1.1, seperti tugas ruang kolaborasi, tugas demonstrasi kontekstual, tugas koneksi antar materi, dan tugas aksi nyata, jurnal refleksi Dwi mingguan. Selanjutnya yaitu topi merah, feelings, di mana topi merah ini diminta menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Refleksi yang saya sampaikan adalah di awal saya sempat merasa tugas-tugas yang ada pada LMS atau Learning Management System menyita waktu, tenaga, dan pikiran karena setiap hari harus fokus mengisi berbagai tugas yang ada di LMS di tengah kesibukan saya mengajar yang full day. Kemudian harus mengikuti virtual meeting atau VCon bersama fasilitator, instruktur atau pengajar praktik melalui Google Meet. Dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah jaringan internet yang terkadang kurang stabil karena menggunakan tethering kuota handphone. Namun, kekhawatiran saya tersebut tidak menjadi alasan saya untuk menyerah dan patah semangat. Karena melalui kegiatan ini, saya bertemu dengan orang-orang hebat yang mempunyai semangat tinggi dan ditemani pula oleh fasilitator yang baik, ramah, dan menginspirasi, sehingga saya ikut termotivasi untuk terus semangat. Kemudian selanjutnya topik kuning, benefit, di mana topik kuning diminta untuk menuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Isi dari refleksi yang saya lakukan adalah hal-hal positif yang terkait dengan topik atau materi pada modul 1.1 adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat memberikan dampak positif bagi saya khususnya. Saya bisa lebih memahami peran saya sebagai pendidik, bahwa seorang guru harus dapat menuntun murid dengan keteladanan, baik sikap, karakter, dan perilaku. Pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sebagai pendidik juga diibaratkan sebagai petani, di mana dapat mengupayakan tumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, namun tidak mengubah kodrat anak, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, saya bisa memahami bahwa pendidikan harus berpihak kepada anak. Dengan itu, saya memahami kemauan anak dan berusaha mencari ide baru sesuai dengan minat dan bakat anak, dan tidak memaksa anak melakukan hal yang tidak mereka sukai. Semoga materi-materi selanjutnya dapat lebih mengembangkan pemahaman saya. Yang selanjutnya, topi hitam, di mana pada topi hitam diminta untuk menuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Refleksi yang saya kemukakan adalah tantangan yang saya hadapi ketika mengikuti kegiatan modul 1.1 adalah saya harus bisa menyelesaikan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan, seperti mengajar, mengerjakan tugas administratif, dan mengerjakan tugas pada LMS. Contoh dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, saya pilih berupa komik. Hambatan yang ditemui adalah saya kurang mahir dalam menggunakan aplikasi Canva. Jadi, sehingga karya yang dihasilkan mungkin kurang memuaskan. Adapun terkait dengan materi modul tantangan yang dihadapi, yaitu dalam penerapan ilmu yang diperoleh secara real di SD YPKS 4 Cilegon, menumbuhkan dan menanamkan budaya positif di sekolah membutuhkan waktu tidak sedikit. Tentu perlu kelanjutan. Perubahan tersebut tidaklah bisa dilakukan sendiri, perlu komitmen dan kerjasama semua komponen sekolah, yang itu adalah tantangan bagi kami, terlebih paradigma stimulus respon sudah sangat melekat selama bertahun-tahun diterapkan dalam penegakan disiplin di sekolah. Selanjutnya adalah topik hijau, creativity, di mana topik hijau ini menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut.
Setelah menghadapi kendala dan hambatan, saya merefleksi diri untuk menemukan solusi mengatasinya. Beberapa langkah yang saya ambil yaitu dengan manajemen waktu, penggunaan skala prioritas, dan mengerjakan semua tugas tepat waktu atau bahkan sebelum due date atau batas waktu yang ditetapkan. Kendala kurang mahirnya dalam menggunakan Canva diantisipasi dengan cara mencari tutorial Canva di internet, kemudian mencoba mengaplikasikan pada tugas yang saya buat. Terkait dengan penerapan konsep budaya positif yang telah diperoleh melalui pembelajaran pada minggu ini, agar dapat diimplementasikan di sekolah, maka yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, melakukan penguatan dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah untuk mempertahankan budaya positif yang telah dimiliki sekolah. Yang kedua, melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga, memulai melakukan pengendalian kedisiplinan dalam kelas dan sekolah dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apabila menemukan murid bermasalah, saya bisa mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya. Kemudian, yang terakhir yaitu topi biru, proses, di mana topi biru ini kita diminta menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi, atau bahkan keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya, membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Refleksi yang saya kemukakan berdasarkan paparan di atas, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 kelas 6 Dona Banten merasa pembelajaran yang dilaksanakan dalam Learning Management System atau LMS memberikan saya banyak pengalaman yang bermakna yang dapat diterapkan di sekolah. Filosofi pendidikan Gajah Dewantara dengan pembelajaran yang mengacu kecakapan abad 21 yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal merupakan keyakinan diri saya untuk melaksanakan Merdeka Belajar mengembangkan profil pelajar Pancasila. Menerapkan disiplin positif bertujuan untuk bekerjasama dengan siswa dan tidak menentang kodrat alam mereka. Dalam upaya membangun budaya positif di sekolah, guru harus bekerja sama dengan semua warga sekolah termasuk orang tua siswa. Guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer di kelas. Kesepakatan kelas bisa menjadi salah satu cara untuk membiasakan budaya positif di sekolah yang tentunya itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara guru dengan peserta didik. Demikian refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 ini saya buat, di mana ini merupakan tugas aksi nyata pada modul 1.1.a.9 di modul 1.1. Demikian, semoga